Baru udah balik belum? Belum, ternyata tuh belum dioperasi. Nah, Jadi kan waktu itu gue nelpon lagi kan nggak bisa. Terus ternyata tuh waktu kemarin Jumat gue telepon, Dede operasi. Dede. Kurang asam, tidak duit katanya. Gara-gara. Salim dulu. Iya, kurang asam. Diambil duitnya. Kiss dulu, kiss. Mau dia mau. Baru saya diam kata dia. Makanya diajarin sama kakak ya, Bel ya. Bel, mandi dulu. Nangis Bel. Kasih kakak. Siapa yang ngasih? Saudara siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih? Siapa? Enggak, tarik kakak. Kesel kan. Pokoknya kakak ya, Bel ya. Ikrip dah kalau ada uangnya gitu. Parah. Ya, boleh Pak. Mas, ya, ya. Nah, itu tadi Pak Chandra udah sehat. Oh, kita. Kok Pak Iwan antar ke sana dulu? Iya. Sana baru ke sini. Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita mulai ibadah kita. Kita buka pujian dari nomor 22. Dua. Pujilah Yesus yang mulia, berkuasa namanya. Sujudlah malaikat surga, nobatkan rajamu. Sujudlah malaikat surga, nobatkan rajamu. Bangsa kudus miliknya, tebusan darahnya. Anugerah Allah pujilah, nobatkan rajamu. Anugerah Allah pujilah, nobatkan rajamu. Segala bangsa di dunia, setiap makhluknya, gemakan puji kuasanya, nobatkan rajamu. Gemakan puji kuasanya, nobatkan rajamu. Umatnya di surga, kita sembah Dia. Padukan syukur padanya, nobatkan rajamu. Padukan syukur padanya, nobatkan rajamu. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami ucap syukur bahwa Tuhan telah membimbing kami dari rumah kami masing-masing. Kau tibakan di sini dengan baik Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan.
dan singkirkan segala gangguan yang mengganggu dalam jalannya ibadah kami ini, dari awal hingga akhirnya nanti. Tuhan yang memberkati sehingga kami bisa beribadah dengan nyaman dan aman, tidak ada gangguan suara. Tuhan berkati saudara kami mungkin yang masih ada di perjalanan, semoga Tuhan yang memberkati, timpakan dengan baik Tuhan. Dan bagi yang halangan, semoga Tuhan yang mengetahui dan Tuhan yang memberi berkat yang diberi Tuhan saja. Dan bagi saudara kami yang mengikuti online, semoga Tuhan yang memberkati Tuhan, dan semua ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan berkati pada kami ini dari awal hingga akhirnya nanti. Tuhan yang berkati dan Tuhan yang memimpin dan bisa berjalan dengan baik. Semua kami serahkan dengan tanpa kuasa-Mu Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan, baik yang kami sengaja maupun tidak, Tuhan yang mengampuninya. Dalam kuasa Yesus kami sudah berdoa dan mohon ampun. Amin. Baik, kita buka kembali dari pujian nomor 208. Ini ada. Pada Yesus amatlah tertarik hatiku, keindahan Tuhanku bagai fajar yang baru. Itulah melebihi impian yang mulia, setiap hari Tuhanku bertambahlah indah. Tak dapat aku duga kemuliaannya. Pada Kristus pun bertambahlah, setiap hari Tuhanku bertambahlah indah. Tak dapat aku duga kemuliaannya, hingga kelak di surga ku memandang wajahnya. Baik, firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Iwan. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat Rasul Petrus yang kedua. Jadi 1 Petrus 2 surat 2 Petrus ya, 2 Petrus Pak. 2 Petrus pasal yang pertama ya. 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 15 ya. 2 Petrus 1 ya. Jadi kalau sini surat Petrus yang kedua kalau di Alkitab khususnya ya. Jadi kalau disebutannya 2 Petrus 1 gitu.
Ini di sebelah tribun baru ya? Iya, kita Oh, iya. kenalan dulu ya. Iya, silakan. Nama dan tinggal di mana atau bagaimana, memperkenalkan diri ya. Nama aja, Nama aja biar gampang. Perkenalkan, nama saya Yosua Soni Kartosan Sirait, Ya. asal dari Medan, keluarga dari Wingkut. Oke, baru sampai Jakarta atau? Iya. Oke. Baik ya. Selamat datang, selamat berbakti. Baik, kita buka dari surat atau 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 15 ya. Kalau sudah bertemu, saya akan bacakan dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 15. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya, teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Nah, Tuhan Yesus, jadi memang ini adalah surat Rasul Petrus ya, seperti surat yang pertama, yang kedua pun sama, ditujukan itu kepada saudara-saudara seiman ya, yang latar belakangnya itu orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus ya, yang tersebar
di berbagai wilayah ya, yang kalau kita sebut sekarang itu mereka itu berdiaspora ya, ke berbagai tempat, dan mereka memang orang Yahudi tetapi ya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Petrus ingin nasihatkan kepada mereka bagaimana hidup sebagai orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Yang mereka alami pada umumnya ya, mereka itu mengalami banyak penderitaan ya. Kita tahu kalau secara negara Yahudi itu kan sudah dikalahkan ya tahun 70 oleh Jenderal itu, oleh pemerintahan Romawi, sehingga orang-orang Yahudi yang tersebar tidak lagi mereka memiliki negara di mana mereka itu berasal. Jadi mereka tersebar, dan walaupun mereka sudah jadi orang Kristen, tetapi tetap ya mereka adalah orang Yahudi yang juga kena imbasnya ya, tidak hidupnya itu tidak tenang di perantauan. Makanya Petrus mengirim surat. Kalau kita lihat dari tadi ayat 15 itu atau 415, Petrus mengatakan sebentar lagi saya juga akan tidak di dunia ini ya. Sama seperti juga Rasul Paulus, dia katakan waktu kirim surat kepada Timotius pun dia bilang begitu, darahku sudah mulai dicurahkan. Jadi ini memang surat-surat ini dikirimkan itu di masa-masa akhir hidup dari Rasul Petrus ini ya. Jadi dia mengingatkan kepada saudara seimannya yang orang Yahudi tetapi juga yang sudah menjadi orang Kristen gitu ya. Kalau kita lihat ayat yang pertama di sini itu jelas dari Simon Petrus gitu ya. Simon Petrus itu udah jelas sekali itu memang rasul, salah seorang rasul Tuhan Yesus. Dia kan rasul itu kan ada 12 ya, termasuk Yudas. Tapi salah satunya itu Simon Petrus, di mana memang Petrus ini rasul yang senantiasa ya selalu dekat ya dengan ada 3 orang itu ya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus itu ya. Dia adalah rasul-rasul yang sering bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi dia katakan bahwa dia adalah hamba rasul Yesus Kristus, jelas itu ya. Kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi Rasul Petrus mengingatkan bahwa orang-orang yang menerima surat ini itu bisa beriman ya, itu karena kehendak Allah dan katakan oleh keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus ya. Jelas Petrus itu menempatkan Yesus betul-betul menjadi apa? Juru selamat kita dikatakan. Jadi walaupun mereka orang Yahudi, umat Tuhan ya, kalau dari perjanjian lama itu yang berasal dari Abraham, mereka umat Allah, mereka umat Tuhan. Sekarang mereka selain umat Tuhan juga adalah orang-orang Kristen yang juru selamatnya adalah Yesus Kristus itu. Jadi mereka memiliki double kepemilikan itu ya. Kasih karunia dan damai sejahtera meliputi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita itu ya. Jadi mereka mendapat kasih karunia, mengenal Allah dan juga mengenal Tuhan Yesus. Jadi kalau di sini dari ayat 3 sampai ayat 9 itu adalah Petrus ya ingin menasihatkan kepada orang-orang Kristen yang di perantauan itu supaya mereka tidak puas hanya mendapatkan keselamatan ya. Kenapa? Karena mereka setelah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka sudah beriman, itu mereka nggak langsung dipanggil Tuhan ke surga, masih ada hidup ya yang akan mereka alami, termasuk yang sekarang mereka alami yang mungkin tidak enak ya. Mereka mengalami banyak hal kesusahan sehingga mereka walaupun seperti itu harus tetap setia kepada Tuhan. Dikatakan di situ bahwa di ayat 3 ini ya, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh itu ya. Jadi
kalau kita ingat dari Efesus pasal 2 ayat 10 itu ya, kalau pasal 2 ayat 8-9 kan itu mengatakan karena iman ya kita diselamatkan, kita percaya kepada Kristus. Dan kalau ayat 10-nya itu bahwa kita ini buatan Allah. Jadi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah beriman, itu adalah buatan Allah. Kalau di dalam kitab Korintus, Paulus mengatakan ciptaan baru, ya. Jadi yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau Efesus, Paulus pakai istilah itu ciptaan, buatan ya, buatan Allah. Jadi kalau kita di Mazmur itu ya, itu ada istilah bahwa dalam kandungan kita itu sudah direkam ya oleh Tuhan. Jadi dalam kandungan itu bahwa Allah itu sudah mempersiapkan kita dengan baik. Makanya kita nggak setuju kalau ada hamil itu orang diaborsi ya. Aborsi maksudnya tanpa alasan yang kuat ya, seperti itu aja. Tapi kalau memang ada alasan yang kuat, memang harus diaborsi itu karena mungkin nanti akan membahayakan ibunya, itu ada pertimbangan ya. Kalau dalam belajar etika Kristen itu memang ada pertimbangan di mana mendahului yang sudah hidup daripada yang bakal hidup, maksudnya gitu ya. Jadi mendahului yang mana ya? Mendahului ibunya. Kalau anak itu tetap dikandung dan dilahirkan, nanti ibunya akan meninggal misalnya. Nah, itu lebih dipertimbangkan. Tapi kalau aborsi itu karena mungkin kecelakaan ya, terus untuk menghilangkan jejak ya dia aborsi, ya itu nggak bisa. Kenapa? Karena memang dari Mazmur itu bahwa sejak kandungan itu kita sudah direncanakan oleh Tuhan ya, diprogramkan oleh Tuhan. Istilahnya kalau di Mazmur kita itu direkam itu ya. Nah, kalau di dalam keselamatan itu ya, kita beriman, dikatakan kalau di dalam Efesus itu kan kita ini buatan Allah. Rohani, bahwa kita ini adalah buatan Allah ya. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik ya yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam Kristen yang latar belakang orang Yahudi ini, walaupun mereka itu umat Allah secara bangsa, tapi sekarang mereka juga adalah umat Tuhan secara rohani ya, buatan Allah, ciptaan baru. Itu dikatakan biasa pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib gitu ya. Manggil dengan kuasa yang mulia dan ajaib. Jadi ketika mereka memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah sesuatu yang mulia dan ajaib ya. Sehingga mereka mendapatkan kesempatan bisa percaya, karena orang Yahudi itu paling sulit sebetulnya percaya kepada Yesus itu sebagai Mesias, karena mereka dalam bayangannya itu Mesias itu nggak seperti itu. Mesias itu bukan yang menderita ya, bagi mereka Mesias itu yang melepaskan mereka dari penjajah, itu maksudnya. Tapi kok ini kenapa Mesiasnya itu adalah Mesias yang menderita? Seperti kita lihat dalam 1 Petrus ya, bahwa itu Mesias itu harus menderita dan juga mati tapi bangkit pada hari ketiga. Nah, itu yang memang sampai Yesus naik ke surga pun ya, rasul-rasul itu tetap nagih gitu ya. Kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 1, Tuhan, kapan Kau memulihkan kerajaan bagi Israel itu. Jadi dalam pikiran mereka tetap Mesias itu harus memulihkan kerajaan ya, atau pemerintah secara negara. Tapi Yesus bilang itu gak usah kamu pikirkan. Yang kamu pikirkan sekarang apa? Pergi ke seluruh dunia ya, jadi saksiku. Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Soal yang itu gak usah dipikirin sekarang ya. Itu nanti urusan Tuhan maksudnya. Kalau pikirkan sekarang adalah saya sudah mati di kayu salib, sudah bangkit pada hari ketiga, saya sudah menampakkan kepada kamu 40 hari, itu maksudnya ya, bahwa saya ini udah bangkit. Bukan urusannya membangun bangsa Yahudi itu secara negara, tapi meneruskan berita firman Tuhan itu. Itu kamu jangan pikirkan sekarang lah. Kamu kan jadi saksiku, itu maksudnya ya. Nah, itu yang
memang sulit sekali diterima oleh orang-orang Yahudi. Tapi kata Petrus, kalau kamu sudah bisa menerima dan percaya kepada Mesias yang yang mati dan bangkit itu adalah sesuatu yang ajaib, yang luar biasa katanya ya. Maka kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib itu. Jadi harus bersyukur dikasih kesempatan percaya kepada Tuhan Yesus itu bagi orang-orang Yahudi, karena memang nggak gampang ya, nggak semua itu bisa mereka terima. Kalau kita pengalaman Rasul Paulus ya, ketika dia juga melayani ke setiap kota ya di mana dia datang, baik itu yang wilayah Asia maupun wilayah yang di Eropa, Yunani, ya, Tesalonika dan segala macam itu, memang Paulus selalu datang ke sinagog ya untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, kenapa dia berani? Ya karena memang dia orang Yahudi ya, dan di sinagog itu nggak bisa ada yang ngusir dia kalau dia masuk. Tapi ketika dia berbicara firman Tuhan, ternyata apa yang disampaikannya itu berbeda daripada imam-imam atau perantara Tuhan yang berada di situ. Dia menyampaikan bahwa Mesias itu harus menderita tapi bangkit pada hari yang ketiga. Itu yang membuat mereka orang Yahudi itu kaget ya, kok Mesiasnya beda yang disampaikan. Tetapi sudah disampaikan pada kemarin di Tesalonika itu ya, ada yang menerima sedikit ya orang Yahudi, tapi juga kan di situ ada orang-orang yang bukan orang Yahudi ya, ada orang-orang Yunani yang takut akan Allah. Malah mereka senang, lebih banyak yang ikut apa yang Paulus ajarkan, dan juga ada orang-orang lain. Jadi memang untuk orang Yahudi itu sangat sulit ya menerima. Tetapi ketika orang-orang Yahudi yang merantau ini yang sudah dalam Tuhan, mereka itu sebetulnya harus bersyukur karena keselamatan dalam kapal itu adalah sesuatu yang ajaib dikatakan. Nah, 4 ya, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia ya. Jadi kalau sudah mendapatkan keselamatan itu, kita juga dikatakan orang-orang Kristen itu mendapatkan janji disiapkan ya, sesuatu yang sangat berharga untuk kita ya. Tapi bukan berarti langsung Tuhan kasih begitu ya. Nah, kita harus dikatakan itu membuka dan menerimanya ya. Nah, jadi ini sudah sangat banyak ini janji yang Tuhan sudah siapkan. Apalagi kalau kita baca di Yohanes pasal 14 ya, Yesus mengatakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak apa? Tempat tinggal. Jadi Tuhan Yesus sudah menyiapkan ke sana untuk kita ya. Nah, bukan berarti sekarang langsung kita dapat ya, karena ada orang mengajarkan kalau jadi orang Kristen gak bakalan miskin ya, gitu ya, gak bakalan susah, gak bakalan sakit. Oh, gak bisa begitu ya. Kenapa? Karena kita masih tinggal dalam apa? Tubuh ini ya, tubuh yang fana. Lah, terus kalau dia sakit bagaimana? Pasti dia berdosa ya, langsung dituduh begitu ya. Kalau dia terus miskin, ya pasti dia nggak mau kerja misalnya. Nah itu, jadi ada orang yang itu namanya teologi sukses ya. Kalau jadi orang Kristen pasti kaya, gitu ya. Pasti nggak penyakit, pasti nggak kena pisau operasi ya, itu repot ya. Jadi seolah-olah itu adalah jaminan tubuh yang sekarang, padahal bukan. Jaminan itu apa? Di surga. Kalau di dunia ini kita masih merasakan, terutama ini loh, Petrus mengatakan ya, sekarang pun saya sebentar lagi akan lenyap misalnya dari dunia ini ya. Nah, kita tahu akhir Petrus itu hidupnya kan itu disalibkan terbalik ya. Dan Petrus masih mengalami penderitaan. Emang itu disalib nggak menderita, itu terbalik ya, tapi pasti. Apalagi kalau kita lihat